Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM A1A325009, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, MK Globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Global Governance dan tata kelola dunia internasional. Kedua, saya akan membahas tentang Global Governance dan tata kelola dunia internasional. Governance, government, dan global governance. Jausen and Ronasop menyatakan bahwa tidaklah sinonim governance dengan government, keduanya merujuk pada perilaku yang terarah. Positive behavior, aktivitas melaksanakan dengan dukungan otoriter normal dalam arti memiliki wewenang dan aktivitasnya, wewenang dan kekuasaan, serta untuk memastikan implementasi kebijakan terlaksana. Fenomena globalisasi, fenomena yang berkembang luas dan cepat dalam beberapa dekade terakhir ini. Globalisasi kemudian munculnya dua hal yang sering dikritis oleh beberapa pihak, yaitu adanya penguatan terhadap faktor-faktor negara dan sebagai persoalan baru yang berkembang sebagai implikasi negara dari globalisasi. Global governance, permasalahan global, solusi mengatasinya. Munculnya konsepsi global governance dalam diskusurkan hubungan internasional merupakan respon terhadap semakinnya persoalan yang dihadapi umat manusia dalam dunia internasional. Setidaknya terdapat dua aspek menjadi kepedulian global governance, yakni persoalan keamanan dan persoalan ekonomian. Pertama, konsepsi keamanan saat ini terus berkembang lebih kompleks, tidak lagi semata WTO dan tata kelola perdagangan global. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur mekanisme perdagangan antara negara. Perjanjian dalam WTO mencakup berbagai bidang seperti barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, WTO berbagai perdagangan multi oleh sebagai ilmuwan yang dinilai memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem perdagangan internasional. Misalnya, berpendapat bahwa liberasi perdagangan dalam menyelesaikan perselitaman dagang akan lebih efektif jika dilakukan secara atau regional, sementara untuk sebagian kedaulatan sebagai sebuah institusi internasional, karena dari sisi adalah tuntunan yang tinggi akan ada komitmen untuk ketentuan yang sudah ada. WTO dan tata kelola perdagangan global. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur mekanisme perdagangan antar negara. Perjanjian dalam WTO mencakup berbagai seperti barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Dalam konteks global WTO, berbagai sebagai yang perdagangan oleh sebab itu ilmuwan yang dinilai seperti kontribusi dan perkuat sistem perdagangan nasional. IMF dan Bank Dunia dalam tata kelolaan pembangunan global. Peran IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan global, terutama di negara-negara dunia ketiga, tidak dapat dijelaskan dari globalisasi dan kebangkitan neoliberalisme, sebagaimana diungkapkan Brown dan Ainley. Meskipun Bretton Woods System dalam hal kebijakan nilai tukar berakhir pada era 1970-an, namun institusi bentuknya tetap eksis dan terus melaksanakan agenda neoliberal hingga sejak dewasa 1970-an. Peran dan Bank Dunia lebih difokuskan pada pembangunan dengan memberikan bantuan keuangan yang dalam pelaksanaan lebih berorientasi pada pertumbuhan. Seiringnya kebangkitan ideologi neoliberal, IMF dan Bank Dunia mengadopsi gagasan-gagasan neoliberal yang pada prinsip adalah membuka dan memperluas pasar dan ekonomi karitatis. Gagasan neoliberal ini terutama di negara-negara dalam rangkaian kebijakan struktur program SAPS yang memiliki tiga alar, yaitu liberasi perdagangan dan keuangan,
dan privasi, rangkaian kebijakan kepada negara-negara perkembangan yang sedang mengalami krisis, negara pembayaran sebagai syarat untuk memperoleh pembelajaran, bantuan keuangan pada prinsipnya. Prinsip SAPS melakukan untuk mengoptimalkan mekanisme pasar dan minimalisasi dalam bidang ekonomi. Peran negara yang dalam perbedaan kaum memberikan jalan terbaik bagi suatu negara untuk mengoptimalkan keluar dari, kemudian mendorong pemerintah negara Eropa di negara Amerika Latin untuk mengadopsi gagasan neoliberal yang menekankan pada peran pasar besar. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksiapan negara berkembang antara lain adalah kurang siapnya infrastruktur, faktor produksi, belum siapnya perusahaan-perusahaan dalam persaingan pasar bebas (MPM). Buat komoditas negara-negara berkembang, sudah tentu kala bersaing dengan produk negara-negara yang maju telah memiliki nama dan reputasi. Dengan demikian, di mata para pengkritikan yang dapat liberasi ekonomi di negara-negara dunia ketiga tidak mendatang efisien ekonomi sebagai hasil kompetensi di pasar internasional, melainkan justru mengakibatkan matinya perusahaan-perusahaan lokal yang belum datang untuk berkompetensi. Susan Geogre menjelaskan bagaimana utang negara-negara berkembang menjadi pintu masuk negara-negara maju melalui IMF untuk peroleh sumber alat.